Shalom jemaat sekalian, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan sehingga kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang hendak kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, ketika seseorang mengalami sebuah penderitaan, terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa harus saya? Mengapa saya harus mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu terkadang muncul ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Kita bertanya kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tidak ada satu orang pun yang mau menderita. Kalau bisa, ia mau dihindarkan selalu dari yang namanya penderitaan. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 juga berbicara tentang penderitaan. Penderitaan sebagai pengikut Kristus. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya memang tidak mudah. Terkadang kita harus menderita karena iman kita. Alkitab sendiri mengatakan bahwa kamu akan dibenci oleh dunia karena imanmu kepada Kristus. Nah, pada bagian ini yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25, Petrus memulai bagian ini dengan memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang hidup di perantauan, khususnya mereka yang telah dijadikan sebagai budak, sebagai hamba. Mereka dinasihatkan untuk tetap hormat, tetap tunduk kepada Tuhan mereka. Hormat kepada Tuhan mereka, entah itu Tuhan mereka baik ataupun bengis. Mereka harus tetap melayani Tuhan mereka dengan baik. Hidup sebagai pendatang memang tidak mudah. Mereka sering mengalami penganiayaan, siksaan. Nah, di situasi seperti itu, kondisi seperti itu, mereka dituntut, mereka dinasihatkan untuk tetap hidup menurut kehendak Allah, hidup dalam kebenaran. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup seperti yang Kristus telah teladankan bagi kita. Tetap mengasihi walaupun kita dibenci. Tetap melakukan orang lain dengan baik walaupun kita diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan tidak adil. Tetap hidup dalam kebenaran meskipun kita harus menderita. Nah, di ayat 19 sampai 23 dikatakan begini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu, kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan yang telah Kristus teladankan bagi kita. Ia begitu mengasihi kita, ia datang ke dunia ini dan menderita bagi kita. Ia dicaci maki tapi ia tidak membalas. Ia dihina tapi ia tidak membalas. Sebaliknya ia mengasihi. Nah, inilah yang Kristus teladankan bagi kita. Bagaimana kita
tetap menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang jahat terhadap kita, orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Terkadang melakukan kehendak Tuhan itu harus menuntut pengorbanan daripada kita ya. Mengasihi orang yang membenci kita atau yang jahat terhadap kita itu tidak mudah. Tetapi ini yang Kristus tuntut daripada kita. Kita sebagai pengikutnya, kita dituntut untuk tetap mengasihi meskipun kita dibenci. Kita tetap memperlakukan orang lain dengan baik walaupun kita diperlakukan dengan tidak baik. Tetap melakukan kebenaran meskipun kita harus menderita. Ketika kita melakukan sebuah kebenaran, ketika kita melakukan kehendak Allah dan itu membuat kita menderita, dikatakan bahwa itu adalah kasih karunia. Kita sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk hidup seperti Kristus. Bagaimana kita tetap mau mengasihi walaupun kita dibenci. Kita tetap memiliki karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita, kita juga menjadi saksi. Melalui kehidupan kita, orang-orang juga dapat mengenal Kristus sebagai Tuhan yang mengasihi, sebagai Tuhan yang tidak membalas yang jahat. Mari kita meminta Roh Kudus untuk memampukan kita. Memang tidak mudah untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kebenaran yang menuntut kita. Terkadang kita harus menderita ya, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan kehendak Allah, walaupun kita menderita, tetapi kita mempunyai sebuah jaminan bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita diberikan sebuah jaminan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang juga sudah menderita bagi kita dan telah menang atas penderitaan itu. Dan Dia juga yang sebagai juru selamat kita akan senantiasa menjadi pembela kita, yang senantiasa menolong kita, memberikan kita kemampuan dalam menghadapi semua itu. Mari kita mau melakukan kehendak Tuhan, mau melakukan apa yang telah Kristus teladangkan bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Walaupun dalam melakukan kehendak-Mu tidak mudah bagi kami, yang sebagai manusia yang lemah, tapi kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kami punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, yang memampukan kami, yang memberikan kami kekuatan ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan hati kami. Tetapi Tuhan tolong kami supaya kami tetap melakukan yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.